Ya, tim Mabes Polri berhasil menangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Joko Chandra ditangkap kepolisian dan dibawa dari Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan politisi dari P3, Arsul Sani. Selamat malam, Pak Arsul. Selamat malam, Mbak Fira Imaniar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arsul, ini ada tanggapan terkait dengan ditangkapnya Joko Chandra yang saat ini lagi dibawa nih kabarnya ke Indonesia. Ya, pertama tentu kami di DPR khususnya Komisi 3 menyampaikan apresiasi ya kepada Polri, khususnya jajaran Bareskrim yang pada malam ini bisa menangkap dan membawa kembali Joko Chandra ke Indonesia. Ini saya kira paling tidak mengobati lah ya tamparan yang telah terjadi ke jajaran penegak hukum kita dengan masuknya Joko Chandra tanpa terdeteksi. Sekali lagi kami ingin mengucapkan apresiasi. Nah, tetapi tentu kita tidak bisa berhenti begitu saja pada kerja menangkap Joko Chandra. Ada hal-hal lain yang saya kira harus diperhatikan. Dan ini memang tidak hanya untuk Polri saja, tetapi juga untuk jajaran penegak hukum atau institusi penunjang penegakan hukum. Nah, dalam konteks ini ya saya ingin menyampaikan kepada Kemenkumham agar diperjelas status kewarganegaraan dari Joko Chandra ini. Apakah dia ini orang asing? Karena memang dulu tersiar bahwa yang bersangkutan ini telah berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Papua New Guinea. Tentu kan memang ada hal yang sedikit berbeda perlakuan terhadap tahanan yang merupakan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Kalau dia warga negara asing misalnya, tentu harus memberitahu ke dubesnya, ya, dalam hal ini tentu penegak hukum, ya. Tetapi juga konsekuensinya adalah nanti setelah selesai masa hukuman yang bersangkutan kemungkinan harus dideportasi lagi karena bukan warga negara Indonesia. Itu catatan penting. Jadi itu yang kedua, saya kira Polri tidak hanya fokus kemudian menangkap Joko Chandra dan tentu tahap pertama menyerahkan kepada kejaksaan agar dieksekusi menjalani hukuman atas putusan PK yang telah dijatuhkan. Dan pada saat yang bersamaan Polri tentu dapat terus melakukan penyidikannya ya terhadap Joko Chandra ini ya untuk kasus pidana yang baru yang antara lain telah melibatkan perwira tinggi Polri. Karena di dalam kasus itu tentu konstruksinya Joko Chandra bisa menjadi tersangka sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana yang dikenakan terhadap perwira tinggi kepolisian itu. Itu saya kira beberapa catatan yang penting yang harus kita ingat di tengah-tengah sebut saja euforia atas penangkapan Joko Chandra ini. Oke, Pak Arsul, tadi Pak Arsul menyebut tentang adanya beberapa pihak termasuk Polri yang katakanlah ini disinggung oleh beberapa pihak sebagai salah satu pihak yang terimbas dengan adanya Joko Chandra terkait dengan kasus-kasus yang menimpa Joko Chandra, kemudian juga sengkarut yang mengikuti di belakangnya. Tetapi dari Maki sendiri Pak juga menyatakan bahwa beberapa politisi ini diduga terlibat. Tanggapan Pak Arsul gimana? Siapa yang diduga terlibat dari kalangan mana? Dari politisi. Jadi Maki menyebut politisi bahwa Joko Chandra dilindungi oleh beberapa pihak termasuk politisi. Mungkin dari Pak Arsul sendiri ada tanggapan ini pernah menjadi pembicaraan khususnya tentu di Komisi 3 DPR. Ya, begini Mbak Fira ya. Prinsipnya siapapun ya yang melindungi buronan apalagi terlibat dalam tindak pidana baru, dugaan tindak pidana baru, ya harus diusut, disidik. Apakah dia politisi, apakah dia penegak hukum, apakah dia advokat, semuanya disidik saja. Kalau memang bukti-buktinya cukup, ya tetapkan jadi tersangka. Itu loh. Karena kan prinsip penegakan hukum itu kan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang di hadapan hukum. Jadi saya kira penegak hukum kita, Polri dalam hal ini ya nggak usah ragu, ya tidak usah kemudian kalau katakanlah
ini kan baru dugaan ya. Ada politisi yang terlibat kemudian karena dia politisi, petinggi partai politik kemudian menjadi ragu-ragu. Menurut saya nggak usah. Kalau buktinya cukup ya untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, entah dalam konteks orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana atau orang yang membantu melakukan perbuatan pidana, ya tetapkan saja proses hukumnya untuk berjalan. Oke. Gitu. Oke, Pak Arsul, untuk malam ini dengan kabar ditangkapnya Joko Chandra, Pak Arsul dari Komisi 3 sendiri bagaimana bentuk komunikasi dengan kepolisian? Saya kira kita ingin menunggu lebih dulu ya. Kami tentu, saya pribadi telah menyampaikan ucapan selamat lah kepada Pak Kapolri dan juga kepada Pak Kabar Reskrim, dan tentu disertai dengan harapan agar proses hukum terhadap yang bersangkutan ya, baik berdasarkan vonis VK Mahkamah Agung ya, maupun untuk hal yang baru yang sedang diselidik polisi itu bisa dijalankan secara baik, secara benar dan fair. Fair untuk publik dan fair juga untuk siapapun termasuk Joko Chandranya yang terimplikasi pada kasus ini. Oke, Pak Arsul terakhir, Pak Arsul tadi juga menyebut bahwa jika ini adalah kondisi di mana Joko Chandra yang merupakan warga negara Indonesia, tapi jika terbukti bahwa Joko Chandra saat ini menyandang sebagai warga negara Papua Nugini, dari kacamata Pak Arsul sendiri, apakah proses ekstradisi dan juga proses hukum yang mengikuti di belakangnya agar Joko Chandra bisa diadili di Indonesia cukup mudah bisa dilakukan? Seperti itu, Pak? Pertama kan begini, undang-undang kewarganegaraan kita itu secara prinsip tidak menganut kewarganegaraan ganda. Jadi maka harus diperjelas apakah tadi saya katakan Joko Chandra ini sudah menjadi warga negara asing atau belum. Kalau prinsip proses hukumnya sama, hanya ada hal-hal yang berbeda. Kalau dia warga negara asing, maka kan perwakilan kedubes atau konsulat negaranya di sini itu kan harus diberi pemberitahuan, ya kan seperti itu. Tetapi ini sekali lagi yang harus diteliti dengan betul. Kami sendiri nanti di Komisi 3 pasti akan kami pertanyakan, ya, soal status Joko Chandra ini. Apakah dia masih dianggap WNI, dan kalau WNI argumentasinya apa? Begitu, dan kalau dia sudah dianggap WNA, ya apa penjelasannya nanti dari pemerintah. Oke, baik, berarti Komisi 3 DPR menjamin akan mengawal dari proses hukum yang melibati Joko Chandra ini, begitu ya Pak Arsul ya? Tentunya, kami kan mempunyai panja penegakan hukum yang itu akan kami pergunakan untuk mengawal ya proses hukum terhadap Joko Chandra maupun ikhtiar penangkapan buronan lainnya yang belum tertangkap. Baik. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Arsul Sani. Selamat malam. Baik, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Kurniawan yang juga merupakan koordinator dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang saat ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight. Selamat malam Pak Kurniawan. Ya, Deputi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, maaf saya ralat. Selamat malam Pak Kurniawan. Pak Kurniawan bisa mendengar suara saya? Bisa. Tadi ada putus-putus tadi. Baik. Pak Kurniawan, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight malam ini. Kami minta tanggapan Bapak terkait dengan ditangkapnya Joko Chandra yang saat ini sedang menuju ke Indonesia dari Malaysia. Iya, Pak Kurniawan masih bisa dengar suara saya? Dengar, tapi tadi agak putus-putus. Oke, saya ulang kembali pertanyaannya ya Pak ya. Tanggapan Maki terkait dengan ditangkapnya Joko Chandra malam hari ini. Oke, dari Maki jelas dari awal kita mengawal kasus ini. Kita yang melaporkan segala macam, termasuk juga sempat ketemu dengan Komisi 3, dengan Pak Arsul juga sempat ketemu dengan beliau. Jadi dari awal kita ketika mendengar informasi bahwa Joko Chandra berhasil ditangkap oleh kepolisian, jelas sangat bergembira ya. Artinya kita bicara soal ini harga diri bangsa. Sudah beberapa aparat kemudian dicopot dari jabatannya segala macam, bahkan ada yang jadi tersangka. Kemudian polisi bisa menangkap Joko Chandra dan memulangkan ke Indonesia, sebuah keberhasilan yang menurut kami patut diapresiasi lah kerja kepolisian kali ini.
Oke. Jadi seperti itu. Baik, tadi Pak Arsul mengatakan ini salah satu momen di mana mungkin keraguan terhadap kinerja dari aparat penegak hukum ini bisa sedikit tersisihkan dengan ditangkapnya Joko Chandra pada malam hari ini. Tanggapan dari Maki bagaimana, Pak? Gimana? Tadi Pak Arsul mengatakan bahwa keraguan selama ini terhadap aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka menangani kasus Joko Chandra ini bisa sedikit luluh, bisa sedikit tersisihkan gitu dengan proses penangkapan pada malam hari ini. Tanggapan dari Maki bagaimana, Pak? Oh betul, kalau soal tertangkap, ya. Kalau soal tertangkap, dari awal kami sudah sampaikan bahwa kami patut memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian. Oke. Namun apakah hanya berhenti di situ atau kemudian dikembangkan misalnya, kan surat jalan ini kan apapun ceritanya kan yang menikmati keuntungan adalah Pak Joko Chandra. Kemudian ada beberapa aparat yang kemudian dicopot dari jabatan, termasuk juga dari oknum kejaksaan. Nah, artinya kemudian kalau hanya berhenti di soal penangkapan di kasus Cesi Bank Bali, itu kan hanya putusannya hanya 2 tahun penjara, denda 15 juta, hanya sebatas itu. Tetapi apakah hanya berhenti di situ atau kepolisian berani melakukan pendalaman terhadap apakah ada dugaan gratifikasi atau penyuapan misalnya terhadap keluarnya surat jalan, kemudian skenario PK segala macam misalnya, apakah kedatangan oknum kejaksaan agung yang ke Malaysia yang tadi siang juga diperiksa oleh komisi kejaksaan itu biaya sendiri atau ada biaya dari Pak Joko Chandra misalnya. Nah ini kan kita bicara soal pemberantasan korupsi juga. Jadi kalau misalnya polisi berani mengembangkan atau mendalami penyidikannya ke arah hal yang lebih substansial ke arah itu jauh lebih bagus lagi. Jadi seperti itu, tanggapan kami seperti itu. Oke, Pak Kurniawan, soal proses dan diteruskannya proses penyidikan ini apakah juga termasuk dengan dokumen dan berkas yang Maki bawa ke Ombudsman tempo lalu? Saat ini prosesnya sejauh apa, Pak? Kalau ke Ombudsman kan memang hanya pemeriksaan terhadap surat jalan segala macam itu kan. Maksud juga kalau ke komisi kejaksaan kan kaitannya dengan keberangkatan jaksa itu. Nah, kaitannya lebih ke arah itu. Soal kemudian apakah kami sih berharap dari pihak Ombudsman akan bekerja sama dengan Barreskrim untuk mendalami keluarnya surat jalan ini murni benar-benar hanya sekedar administratif belaka atau ada unsur penyuapan di situ. Oke. Itu yang harusnya didalami. Karena ada kalau kita lihat di Twitter kan ada komunikasi intensif antara pengacara Pak Joko Chandra dengan Brigjen PU misalnya. Nah, apakah benar atau tidak? Nah, itu nanti silakan penyidik mendalami itu, termasuk juga apakah ada imbal balik, baik berupa materi maupun janji-janji. Nah, itu yang seharusnya juga menjadi fokus dari penyidik. Artinya kalau misalkan kita bicara yang lebih luas lagi, misalnya apakah ini adalah sebuah jaringan. Proses kaburnya Pak Joko Chandra dari telah mendaftarkan PK dia balik lagi ke Malaysia bolak-balik ini apakah inisiatif beberapa orang saja atau merupakan sebuah jaringan? Ini yang harusnya didalami dan kami berharap Komisi 3 bisa mengawal kasus ini dengan baik selain juga dari masyarakat. Oke, tadi janji Pak Arsul sih Komisi 3 akan mengawal kasus ini sampai proses hukumnya berjalan atau berakhir nanti. Pak Kurniawan, terakhir Pak. Ya, Pak Kurniawan terakhir Pak, kalau misalnya dengan adanya... Oke, Pak Kurniawan saya kembali ulang ya pertanyaannya ya Pak ya. Baik. Oke. Pak Kurniawan juga Maki sempat menyebut adanya dugaan tidak hanya Polri tetapi juga pihak-pihak lain seperti misalnya politisi atau di luar sana yang juga terimbas gitu dengan adanya dugaan penyuapan dari Joko Chandra atau kerjasama dengan yang melindungi Joko Chandra ini. Tanggapan dari Maki saat ini seperti apa Pak? Gimana, sorry, pertanyaan terakhir gimana?
Oke, baik. Dari Maki sendiri, Pak Kurniawan juga sempat menyebut ya terkait dengan beberapa pihak di luar sana yang juga katakanlah melindungi tanda kutip atau terimbas dengan adanya keuntungan yang didapat dengan Joko Chandra saat sampai dengan saat ini belum tertangkap atau malam ini baru tertangkap. Di luar Polri ada politisi, kemudian juga mungkin pihak-pihak yang lain yang kita belum mengetahui dan baru bisa terbukti nanti pas proses hukumnya akan dilanjutkan. Tanggapan Maki seperti apa, Pak? Apakah dengan penangkapan Joko Chandra ini juga akan ada lampu terang untuk membuka siapa-siapa saja yang bisa bertanggung jawab? Justru itu yang seharusnya menjadi fokus dari tim penyidik Bareskrim saat ini. Jadi terhadap penangkapan oke, karena ini tinggal dieksekusi aja kan, serahkan ke Kejaksaan Agung dieksekusi. Tetapi tugas Bareskrim saat ini adalah mengungkap siapa di balik proses pelarian Pak Joko Chandra ini. Apakah ini hanya oknum secara individu yang terpecah belah, ataukah ini sebagai sebuah jaringan? Tidak hanya di kepolisian dan kejaksaan, yang kan yang selama ini diungkapkan dari kepolisian dan kejaksaan. Nah, apakah ada pihak lain, misalnya dari NCB atau dari Kumham misalnya? Nah, ini juga menjadi fokus dari tim penyidik nantinya. Seharusnya dia kembangkan ke arah itu. Sehingga akan kelihatan apakah pelarian Joko Chandra ini hanya sekedar ya jalan-jalan biasa, atau memang skenario yang cukup besar yang itu memang dirancang oleh beberapa orang. Gitu. Baik, semoga titik terangnya ada ya Pak ya dengan ditangkapnya Joko Chandra pada malam hari ini. Terima kasih Pak Kurniawan atas waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight. Baik, saat ini kami sudah terhubung dengan Abdul Fikar Hajar yang merupakan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam, Pani. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight. Pak Abdul, tanggapan dari Bapak terkait dengan ditangkapnya, dibawanya Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia seperti apa gitu? Dengan situasi kemudian juga buronan yang bisa kabur ke Malaysia gitu selama ini berpergian keluar masuk Indonesia dengan begitu mudah? Iya, ketika dia diketahui mondar-mandir dari luar Indonesia dalam status buronan, itu saya bilang ini pasti ada kecolongan nih aparat pemerintah atau aparat penegak hukum, tapi kecolongan yang disengaja gitu, karena dia lancar masuknya kan begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ada yang mengatur bahwa keluar masuknya Joko Chandra itu meskipun dia status resminya buron, tapi di beberapa instansi itu sudah ada yang mengatur. Nah, buktinya betul kan? Ada surat yang menyatakan bahwa nama Joko Chandra sejak tahun 2014 sudah tidak terdeteksi lagi di dalam catatan cekal Interpol, kemudian di imigrasi juga demikian, ya. Setelah kemudian hilang, ya. Nah, dia masuk atas nama siapapun pasti nggak ketahuan. Kemudian ada lagi fakta yang baru, ya, ternyata ada orang kejaksaan, ya, eksekutor yang bertemu dia berkali-kali. Itu juga artinya apa? Ini membuktikan bahwa memang ada mafia gitu, bahwa memang ada yang mengatur semua ini, gitu, sehingga semua aparat di semua instansi dipegang. Saya nggak tahu apakah ada aliran dana atau enggak. Nah, karena itu sekarang kita harus apresiasi pada kepolisian yang sekarang selain membongkar membersihkan dirinya sendiri, tapi juga sanggup menangkap Joko Chandra di Malaysia. Nah, secara yuridis sebenarnya nggak ada hambatan, karena apa? Sejak tahun 1974 kita punya perjanjian ekstradisi dengan Malaysia. Itu artinya tukar menukar tahanan atau tukar menukar orang yang dianggap pelaku kejahatan. Nah, itu satu. Yang kedua, tahun 2015 ada ASEAN kerjasama bantuan hukum timbal balik pidana se-ASEAN gitu. Nah, se-ASEAN itu sebenarnya juga termasuk Singapura, tapi dengan Singapura kita nggak punya ekstradisi, karena itu yang lari ke Singapura itu susah tuh untuk ditangkap. Karena tidak ada perjanjian ekstradisi ya?
betul. Walaupun ada perjanjian mutual legal assistance itu, ya perjanjian kerjasama timbal balik bantuan hukum pidana itu. Nah dengan Malaysia itu sudah ada juga. Nah selain MLA itu ada juga ini. Jadi cover yuridisnya sebenarnya sudah cukup gitu. Cuma mungkin basa-basi diplomasinya yang harus terus diintenskan gitu. Komunikasi antar negara ya, terutama soal diplomasi keluar masuknya penjahat. Nah itu yang mungkin kurang diperhatikan. Karena banyak negara-negara yang pertimbangannya kenapa nggak mau buat perjanjian ekstradisi itu soal investasi gitu. Biasanya tuh buronan bawa uang banyak ke negara pelariannya gitu. Nah karena itu sekarang kan ke Swiss pun sudah ada MLA sekarang. Ya, sekarang nih yang punya uang di Swiss deg-degan semua nih, ya karena bisa ketahuan, ya bisa dilacak oleh aparat hukum Indonesia gitu. Okay. Ya, siapa saja yang membawa lari uang kejahatan ke Swiss dan sebagainya. Okay. Jadi sekali lagi kita apresiasi yang sangat tinggi pada Barreskrim terutama ya, kepolisian pada umumnya bisa merealisasikan menangkap buronan Joko Chandra yang sudah ngentutin atau yang sudah membuat kita kesal ya. Saya kira satu negara ini kesal nih dengan kelakuannya Joko Chandra. Kira gitu Mbak. Oke, Pak Fikar tadi juga menyebut ini juga salah satu semacam upaya dari Barreskrim, kemudian upaya dari kepolisian yang juga dengan harapan bisa membersihkan nama yang tadinya sempat tainted gitu, ternoda dengan terlibatnya beberapa perwira tinggi kepolisian terhadap kasus Joko Chandra ini, begitu Pak? Iya, kan selain kan gini, polisi tidak akan berbuat sesuatu kalau tidak ada orang ya yang memulai gitu, yang paling tidak menstimulasi. Ya umpamanya keluar surat jalan itu, ya walau kan nekat itu surat jalan walaupun bukan kewenangannya dia keluarkan juga itu surat jalan, ya oleh salah satu pejabat di kepolisian, ya kan? Nah bahkan ditaruhlah si buronan itu sebagai konsultan. Nah kan wah sudah betul-betul menampar muka itu, ya. Nah, kemudian di bagian yang lain juga membuat surat kesehatan dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain juga sebenarnya di instansi lain ada, umpamanya pertemuan pengacara dengan kepala kejaksaan yang katanya ngomong-ngomong soal PK itu, yang kalau saya itu nggak relevan. PK itu kan di pengadilan gitu, kok ke PK ke kepala kejaksaan dan sebagainya. Kemudian ada oknum kejaksaan yang bolak-balik ketemu dengan Joko Chandra sampai 9 kali bahkan menurut pemberitaan. Itu juga mestinya ada tindakan-tindakan yang yang tegas seperti yang dilakukan oleh kepolisian. Kalau tidak, maka lembaga itu kalau saya di mata masyarakat itu akan ada ketidakpercayaan gitu, ya. Kejaksaan, umpamanya imigrasi bahkan menyalahkan pegawai yang baru umur 20 tahun yang baru bekerja di bagian itu kan, ini kan mencari-cari sebenarnya, mencari-cari pembenaran gitu. Padahal sebenarnya ada kesalahan di situ. Mestinya dibuka saja. Ini zamannya kita sudah zaman keterbukaan. Mestinya semua aparat di lembaga-lembaga penegakan hukum, ya di lembaga-lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan penegakan hukum itu terbuka saja. Oke. Pak Fikar, sebelum saya ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya, Pak Fikar, saya juga ingin menginformasikan terkait dengan saat ini Joko Chandra sudah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat private jenisnya tadi Embraer Legacy 600. Tapi di sini juga menjadi salah satu pertanyaan terutama untuk publik yang melihat hal ini bahwa Joko Chandra dijemput dengan menggunakan pesawat pribadi kemudian juga mendarat di landasan atau ruangan VVIP di Bandara Halim Perdana Kusuma. Mungkin kalau dari pengamat hukum pidana ini menjadi sesuatu presiden khusus yang bisa ditangkap oleh publik seperti apa? Ya, saya kira ini kalau itu yang terjadi itu berlebihan, ya. Mestinya menangkap itu ya pakai pesawat penumpang biasa saja gitu, reguler saja. Toh kegawatannya kan juga tidak, besok bukannya akan kiamat atau akan perang gitu. Kan bisa menumpang, tapi kalau pakai pesawat pribadi, ini artinya pesawat itu dari mana nih? Anggaran negara atau ada orang lain yang menyokong, kan juga jadi pertanyaan seperti itu. Okay. Apalagi umpamanya diterima di satu tempat yang mewah sekali. Nah karena itu
bisa menjadi pertanyaan begini, ini dijemput apa pulang? Kan begitu sebenarnya, iya kan? Ditangkap atau tetap pulang dengan sendirinya dengan fasilitas yang begitu mewah. Nah itu juga harus menjadi perhatian kepada kepolisian. Jadi kita apresiasi kepada kepolisian, tapi ya yang wajar saja lah, jangan diskriminatif gitu. Oke. Ya. Oke. Artinya kalau mau pakai pesawat ya nggak usah pakai pesawat pribadi, ya. Pakai pesawat umum juga nggak apa-apa. Toh juga tidak terlalu, maksud saya tidak gawat gitu, keadaannya tidak darurat gitu, ya kan? Baik. Halo? Baik, Pak Fikar kami potong dulu ya. Silakan. Nah, tetap bersama kami, Pak. Baik, kita sudahi dulu informasi dari atau tanggapan dari Pak Abdul Fikar tadi terkait dengan kepulangan Joko Chandra ke Indonesia atau dijemputnya Joko Chandra oleh pihak kepolisian. Saat ini kita melihat, memantau kedatangan dari Joko Chandra yang sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Baik. Di layar Anda saat ini Anda melihat bagaimana situasi di media sosial di lini masa milik Divisi Humas Polri, di mana saat ini ternyata atau kita mengetahui bahwa kedatangan dari Joko Chandra di Bandara Halim Perdana Kusuma ini disiarkan lewat akun Instagram @divisihumaspolri. Warganet bisa melihat bagaimana situasi atau kondisi dari kedatangan Joko Chandra yang ada di Bandara Halim. Seperti tadi pengamat pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menyatakan bahwa memang situasi dari atau kesengkarut kasus Joko Chandra ini juga menarik perhatian publik. Yang sempat mempertanyakan bagaimana kinerja dari para aparat penegak hukum dalam menangani kasus buronan korupsi Cesi Bank Bali Joko Chandra. Saat ini Anda melihat sosok yang menggunakan atau memakai baju tahanan berwarna oranye, yakni Joko Chandra, atau yang juga publik kenal dengan sebutan atau nama panggilan Joker. Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih atau Cesi Bank Bali Joko Chandra ini juga diduga atau diketahui memiliki beberapa aset yang berkisar di usaha estate, mulai dari perhotelan, gedung perkantoran, hingga pusat perbelanjaan atau mal-mal. Salah satunya Hotel Mulia yang dibangun bersamaan dengan SEA Games 97, tahun 97, kemudian juga Mall Taman Anggrek 2. Dan juga Wisma Mulia 2 di Gatot Subroto atau di Jalan Gatot Subroto, serta The Mulia Resort dan juga Villas di Bali. Sebelumnya Polri juga menetapkan pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking sebagai tersangka. Ia diduga turut berperan dalam pelarian Joko Chandra selama menjadi buron terkait dengan surat Korps Bayangkara. Kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini Anita Kolopaking, pengacara yang juga ditetapkan sebagai tersangka tersebut, meminta perlindungan lewat LPSK, namun belum diketahui bagaimana prosesnya sampai dengan saat ini dan apa pengaruhnya, apa imbasnya ke dalam proses penyelidikan Joko Chandra. Tapi kami harapkan agar ini menjadi titik terang bagaimana aparat penegak hukum ini menangani buronan kasus korupsi yang selama ini dikenal licin, keluar masuk Indonesia dengan begitu mudahnya sampai melibatkan beberapa perwira tinggi kepolisian dan juga pihak-pihak lainnya.
Ya baik, saat ini awak media dan juga teman-teman jurnalis yang berkumpul di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta memantau bagaimana kondisi penangkapan Joko Chandra. Kami juga masih menunggu kemana setelah ini Joko Chandra akan dibawa, ditahan di mana Joko Chandra sampai dengan proses penyelidikan atau proses hukum atas dirinya berlangsung ke depan. Mengingat bahwa ini masih di tengah situasi pandemi atau pagebluk wabah kasus corona di Indonesia, di mana seharusnya mengingatkan bahwa pihak-pihak yang ada atau warga Indonesia ini mematuhi protokol kesehatan COVID-19, kami memang melihat bagaimana situasi saat ini di Halim Perdana Kusuma atau Bandara Halim Perdana Kusuma begitu ramai, begitu riuh. Bahkan sampai berdesak-desakan, tidak terjadi adanya physical distancing. Tapi kami harapkan agar semuanya sehat, terhindar dari potensi penyebaran wabah virus corona di tengah situasi yang sulit seperti saat ini. Dan juga di lain sisi merupakan sesuatu hal yang patut kita apresiasi dari pihak-pihak terkait, dari aparat penegak hukum, kepolisian, bahwa memang ditangkapnya Joko Chandra ini kita harapkan bisa menjadi titik terang dari proses penegakan, proses hukum terhadap buronan Joko Chandra yang selama ini dikenal publik sebagai seseorang yang cukup licin dan mempunyai pengaruh sehingga bisa melibatkan beberapa perwira tinggi kepolisian dan juga pihak-pihak lain yang diuntungkan dari buronnya Joko Chandra atas kasus yang menimpa dirinya. Saat ini Kabareskrim sedang memberikan pernyataan terkait dengan kedatangan Joko Chandra. Kami masih menunggu bagaimana informasi terbaru, bagaimana perwira kepolisian atau aparat penegak hukum dari kepolisian yang mengikuti Joko Chandra sampai ke Malaysia, kemudian juga menjemputnya, atau kita tidak mengatakan menjemput. Yang kesehatan Pak Joko Chandra pada saat penangkapan gimana, Pak? Baik, kami sekali lagi masih menunggu bagaimana informasi terkini terkait dari pernyataan Kabareskrim mengenai bagaimana proses penjemputan Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia, pemulangan Joko Chandra yang merupakan buron yang keluar dari negara Indonesia, kemudian kabur ke Malaysia dan saat ini sudah dijemput pulang. Berapa orang atau berapa aparat yang menuju atau di Malaysia, kemudian juga menuju ke Indonesia, kemudian kemana saat ini Joko Chandra akan dibawa untuk ditahan, melanjutkan proses hukum atas dirinya.
Ya tadi buronan kasus korupsi Cesi dari Bank Bali Joko Chandra tiba di Indonesia, tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga masih menunggu bagaimana perkembangan terkini atau informasi dari lapangan terkait dengan penangkapan Joko Chandra. Tapi kita kembali ke pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar yang masih bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight pada malam hari ini. Pak Fikar. Ya. Baik, Pak Fikar terima kasih telah menunggu Pak Fikar. Oke. Pak Fikar, tadi saya juga sempat mendapatkan informasi bahwa pengacara Anita Kolopaking, pengacara Joko Chandra ini meminta perlindungan ke LPSK terkait dengan kesaksian yang akan ia keluarkan. Kalau misalnya secara logika meminta ke LPSK terkait dengan kesaksian yang akan ia keluarkan dalam pemeriksaan oleh kepolisian. Menurut Pak Fikar, apakah ini akan berpengaruh terhadap proses hukum atas Joko Chandra? Ya, kan gini. Anita ini atau pengacara ini disangka ikut melakukan tindak pidana, melindungi buronan, bahkan membantu membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu. Gitu tadi keterangan dari Diskompol, ya. Nah, karena itu saya kira mungkin menurut versi Anita, ya, ketika dia ditetapkan sebagai tersangka akan ada banyak keterangan yang akan menyangkut banyak orang. Ini prediksi saya begitu, ya. Tidak hanya nama-nama orang yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka atau diberhentikan dari jabatannya, sangat mungkin akan ada orang baru yang akan dia sebutkan, gitu. Ya, dengan posisi yang tinggi juga sangat mungkin. Nah, karena itu kemudian secara logika yuridisnya dia meminta perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban, gitu. Nah, karena itu dia minta dilindungi atas nanti keterangan yang akan dia berikan. Nah, itu prediksi saya begitu. Nah, jadi apakah kemudian akan berlanjut perkara? Kalau perkaranya Joko Chandra itu kan soal Cesi Bank Bali ini udah selesai, ya. Dia sudah narapidana. Nah, sekarang dia pasti dibawa ke lembaga pemasyarakatan, gitu. Karena dia bukan tahanan, kecuali ada pasal baru, ada perkara baru yang akan ditimpakan kepada Joko Chandra. Umpamanya dia menjadi pelaku peserta dalam pemalsuan surat, umpamanya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi, dia bisa sangat mungkin dimasukkan tahanan. Beda ya tahanan dengan lembaga pemasyarakatan. Kalau tahanan itu belum ada putusan tetapnya, tapi kalau lembaga pemasyarakatan itu, orang yang ditahan di lembaga pemasyarakatan itu yang sudah menjadi narapidana, yang sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, gitu. Nah, karena itu saya bilang itu pasti dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Ya, apakah di Cipinang ataukah umpamanya seperti Pak Ahok dulu di markas Brimob yang di Kelapa II itu, ya. Nah, tapi kalau dia diperlakukan sebagai tahanan, umpamanya ada kasus baru, dibuka kasus baru, gitu ya. Nah, sangat mungkin dia ditahan di Mabes Polri, gitu loh. Nah, jadi permintaan perlindungan perlindungan Anita Kolopaking sebagai tersangka yang nanti akan memberikan keterangan, sangat mungkin menurut dia keterangannya akan menyebut nama-nama lain selain pejabat yang sekarang sudah diberhentikan oleh kepolisian. Oke. Dan terbatas pada yang di kepolisian, tapi juga bisa pejabat di kejaksaan, bisa juga pejabat di imigrasi atau Kementerian Hukum dan HAM. Nah, karena itu kemudian dia minta perlindungan ke LPSK. Oke. Pak Fikar, tapi kalau misalnya dengan situasi saat ini ketika Joko Chandra juga diduga memiliki 2 atau lebih dari 1 kewarganegaraan. Kalau dari kacamata hukum pidana, apakah ini mempersulit proses hukum ke depannya? Ya, halo? Ya, Pak Fikar masih terhubung bersama kami ya? Ya, tidak. Karena begini, dalam hukum pidana itu yang berlaku adalah ajas teritorial. Siapapun, ya, meskipun dia warga negara akhirat, ya, kalau dia melakukan kejahatan di Republik Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku, gitu loh. Nah, karena itu pentingnya kerjasama antar negara, ya, dalam menghadapi kejahatan-kejahatan yang bersifat global atau transnasional, gitu, atau bahkan
tindak pidana internasional gitu. Karena itu umpamanya ada konvensi dunia mengenai korupsi, ada konvensi ada MLE, ada perjanjian ekstradisi dan sebagainya. Gunanya itu. Nah, karena masing-masing negara memberlakukan hukum pidananya gitu. Nah, karena meskipun warga negara lain yang melakukan gitu, ya, yang melakukan tindak pidana. Selama dia melakukannya di Indonesia, maka sepenuhnya hukum Indonesia itu berlaku. Gitu. Jadi karena itu, meskipun Joko Chandra secara kependudukan sebenarnya dia sudah bukan lagi, umpamanya bisa dibuktikan ada kewarganegaraan lain, Papua New Guinea umpamanya yang selama ini disebut. Maka dengan sendirinya menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, dia berhenti sebagai warga negara Indonesia. Artinya dia harus dicoret sebenarnya sebagai warga negara Indonesia. Nah karena itu kemudian dia ditahan, ya, bukan ditahan, ditahan untuk melaksanakan hukumannya itu sebagai warga negara Papua. Nggak ada masalah gitu, dengan hukum itu nggak ada masalah. Ya paling-paling etiknya adalah Indonesia memberitahukan penahanan ini, penangkapan dan penahanan ini kepada perwakilan negara Papua di Indonesia umpamanya. Itu etika diplomasinya gitu, etika hubungan antar negaranya. Baik. Soal penerapan hukumannya tetap bisa diterapkan gitu tanpa ada hambatan yang lain. Baik. Baik, terima kasih Pak Fikar atas penjelasannya dan juga waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight. Selamat malam Pak Fikar. Ya, CNN Indonesia The World Tonight masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dengan datangnya Joko Chandra ke Indonesia, dari sebelumnya ia sempat kabur ke negara Malaysia, dan ia malam hari ini Joko Chandra telah tiba di Indonesia tadi pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan kami juga masih menunggu bagaimana informasi terkini dari awak media yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma dari tim CNN Indonesia, yang tadi juga mendengarkan bagaimana informasi terkini terkait dengan kepulangan Joko Chandra dari Kabareskrim Polri Republik Indonesia. Dan puluhan petugas kepolisian Mabes Polri juga melakukan pengamanan tadi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kami juga saat ini terhubung dengan Tama S. Langkun dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, yang juga akan kami minta tanggapannya terkait dengan kedatangan Joko Chandra akhirnya di Indonesia pada malam hari ini. Selamat malam Mas Tama. Selamat malam, Fani. Ya, Mas Tama dari ICW, bagaimana nih menanggapi akhirnya kepulangan dari sang Joker, Joko Chandra? Iya, ini tentu saja satu hal yang sudah kita tunggu-tunggu sejak belasan tahun yang lalu. Artinya saat ini Joko Chandra sudah kembali ke Indonesia atau akan kembali ke Indonesia. Jadi tentu saja kita menyambut positif apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memburu Joko Chandra. Oke. Mas Tama, dari Komisi 3 tadi Pak Arsul mengatakan bahwa DPR akan mengawal, kemudian juga dari Maki mempercayakan mengapresiasi terkait dengan ini adalah upaya dari kepolisian untuk membersihkan namanya terkait dengan beberapa perwira tinggi terlibat dalam sengkarut kasus ini. Kalau menurut Mas Tama sendiri bagaimana ke depannya? Apakah ini terasa lebih ada titik terang begitu tentang pengaturan atau juga pemberlakuan hukum gitu atas Joko Chandra? Tentu saja kita melihat ini menjadi suatu hal yang positif. Tetapi kan kemudian kita juga harus melihat banyak pekerjaan rumah lain yang belum selesai. Berhubung tadi Mbak Fani sebut nama Pak Arsul Sani, Komisi 3, tentu kita berharap Komisi 3 tidak hanya melakukan glorifikasi begitu, memuji dan segala macam. Karena apa? Karena Komisi 3 pun kita harus tunggu tanggung jawabnya. Kenapa? Karena ini belum selesai, ya kan? Kenapa belum selesai? Satu buronan Joko Chandra sudah ditangkap. Tetapi poin lainnya adalah bagaimana upaya penegakan hukum terkait dengan orang-orang yang membantu. Nah itu PR selanjutnya. Nah di sisi lain, secara politik kita juga harus lihat bagaimana kerasnya DPR kepada KPK ketika KPK nggak berhasil diangket. Nah saya juga berharap ada upaya-upaya yang sama dilakukan oleh DPR untuk memastikan kepolisian, kejaksaan, imigrasi,
dan mitra-mitra yang bekerja dengan Komisi 3 itu juga harus diawasi, dipastikan agar mereka tetap bekerja. Karena apa? Karena ini masih panjang perjalanannya. Bahwa kemudian Joko Chandra sudah bisa dipulangkan dalam tanda kutip, kita masih menunggu juga dipulangkan orang-orang atau buronan-buronan lainnya. Karena kalau kita bicara soal list, kita masih punya banyak sekali. Misalnya ada nama-nama yang paling lawas dari mulai Edith Tansil sampai yang paling anyar. Kita juga masih punya Harun Masiku. Entah dia di Indonesia maupun di luar negeri. Artinya apa? Tanggung jawabnya masih banyak. Meskipun tentu saja kita tidak kemudian menihilkan apa pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Mas Tama, kalau soal penyitaan aset sendiri bagaimana? Kita tahu Joko Chandra ini kan asetnya banyak sekali ya, tersebar di mana-mana. Tapi kalau misalnya dari Mas Tama sendiri melihatnya, apakah penyitaan aset tersebut juga bisa dilakukan? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau yang berhubungan dengan cesi Bank Bali itu kan totalnya 546,46 miliar. Berdasarkan putusan, memang harta tersebut harus dirampas, dan kalau kita bicara soal sejarah memang hampir sebagian besar uang-uang yang berada dalam rekening itu sudah diambil negara. Jadi satu sisi untuk perkara Joko Chandra memang sudah diamankan begitu. Cuma kan kita juga harus melihat tidak hanya di perkara ini, tapi di perkara-perkara yang lain. Jadi treatmentnya harus sama. Karena kalau bicara soal pemberantasan korupsi, menurut saya tidak akan pernah selesai korupsi diberantas kalau hanya mengejar orang saja. Tapi bagaimana kemudian melakukan pemulihan aset. Gimana caranya? Tadi ada upaya-upaya perampasan. Satu perkara untuk Joko Chandra, ya. Tapi kan perkara-perkara yang lain juga kita masih menunggu. Baik. Ini yang menurut saya tadi ya Mbak, kita tambahkan pekerjaan-pekerjaan rumah selanjutnya yang harus dibereskan oleh penegak hukum, termasuk DPR dalam mengkoordinasikan dan mengawasi lembaga-lembaga terkait. Nih, Mas Tama, tadi juga ada yang menarik nih. Ada informasi bahwa pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking saat ini meminta perlindungan ke LPSK, dan tadi pakar hukum pidana Pak Fikar mengatakan bahwa ini ada indikasi bahwa Anita akan menyebut beberapa nama yang diduga merupakan nama besar yang terlibat dalam pusaran sengkarut kasus Joko Chandra. Tanggapan Mas Tama? Betul. Ya, dari awal kita adalah kelompok masyarakat yang berharap siapapun yang membantu pelarian Joko Chandra itu harus dimintai keterangan untuk dilihat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak. Karena menurut bayangan saya tidak cukup misalnya ketika dia berpredikat sebagai advokat kemudian dia bisa berlindung dari profesinya. Menurut saya imunitas profesi sebagai advokat dengan membantu buronan kabur ke luar negeri atau lari ke sana kemari itu satu hal yang berbeda. Kalau bicara soal advokat, tentu saja advokat tidak bisa digugat kalau kemudian memang dia melaksanakan tanggung jawabnya. Ada itikat baik dalam mengerjakan pekerjaannya, tapi dalam perkara ini saya tidak melihat itikat baik dari terpidana atau dari buronan. Kenapa nggak dilihat itikat baiknya? Kita bisa lihat. Di satu sisi ada advokat, ada buronan yang kemudian pengen sekali menggunakan haknya mengajukan peninjauan kembali ke PK. Secara hukum tentu saja kita harus bilang, ya itu hak. Tapi kita juga harus pahami, hak itu lahir ketika adanya kewajiban-kewajiban yang dilakukan. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban yang dilakukan oleh Joko Chandra? Menurut saya tidak dilakukan. Apa kewajibannya? Jalani hukuman selama 2 tahun. Itu yang nggak dijalani. Jadi kita tidak melihat itikat baiknya, sehingga kok nggak ada itikat baik, tiba-tiba mau minta haknya. Nggak bisa demikian. Nah, ini yang kemudian juga menjadi landasan filosofis, kenapa Mahkamah Agung kan juga, kenapa Pengadilan Jakarta Selatan menganggap berkas perkara tidak diterima, kan begitu. Nah, jadi saya melihat ini menjadi suatu hal yang perlu diberesin. Nah, poin lainnya ketika misalnya Abdul Fikar Hajar, seorang ahli pidana menyebutkan soal bagaimana dia akan menyebutkan nama-nama lain, menurut saya itu menjadi PR selanjutnya. Sesuatu yang kita akan yang kita harapkan bersama. tentu saja begini, ketika kemudian seseorang meminta perlindungan kepada LPSK, tentu saja itu menjadi sah-sah saja. Karena lagi-lagi
kita harus meletakkan kesaksian seseorang itu menjadi sebuah hak yang harus dilindungi. Baik. Tapi kita juga harus lihat, kalau kemudian dia mau memberikan keterangan, dia mau mendapatkan semacam perlindungan, dia pun juga harus kooperatif. Ini yang perlu kita garis bawahi. Apa kooperatifnya? Oke. Ya, kalau ada pihak yang terlibat, silahkan disampaikan kepada penegak hukum. Baik. Mas Tama, terima kasih atas Oke, insight-nya Fani, malam hari ini. sama-sama. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, kita akan minta bagaimana tanggapan dari Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi. Pada malam hari ini juga bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight. Selamat malam, Pak Edwin. Selamat malam, Mbak Fani Maniar. Baik, Pak Edwin, tadi sudah menyebut bahwa Anita Kolopaking meminta perlindungan ke LPSK. Apa saja isi permintaannya? Ya, beliau mengirimkan surat kepada LPSK permohonan perlindungan pada tanggal 29 Juli dan dalam surat tersebut beliau menyampaikan bahwa beliau diperiksa di Barreskrim sebagai saksi atas proses penyidikan dari Brigjen siapa itu Prasetyo ya, Prasetyo Utomo, dan kemudian juga menjalani pemeriksaan internal di Kejaksaan Agung. Demikian. Oke. Kalau misalnya logikanya ketika seseorang meminta perlindungan ke LPSK adalah yang bersangkutan merasa terancam, kemudian juga ingin mengeluarkan kesaksian yang bisa mengamankan dirinya gitu. Seperti apa sebenarnya bentuk perjanjian antara LPSK dan juga pihak yang bersangkutan ini, mengingat bahwa Anita Kolopaking sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus Joko Chandra, Pak Edwin? Iya, undang-undang sudah mengatur dalam perlindungan korban bahwa yang bisa mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK yaitu saksi, korban, pelapor, ahli, termasuk saksi pelaku. Saksi pelaku itu yang biasa populer disebut dengan justice collaborator. Jadi saat ini kalau pada saat pengacara Joko Chandra mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK ya, posisi AN itu sebagai saksi ya, dan saat ini kita dengar dalam keterangan dari Polri bahwa statusnya sudah dijadikan tersangka. Sudah dikabulkan oleh LPSK permohonan dari Anita Kolopaking ini, Pak Edwin? Belum, tentu kami ada proses investigasi, ada proses penelaahan untuk mendalami sifat penting keterangan dari si pemohon, kemudian tingkat ancamannya, dan track record dari pemohon. Itu akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan LPSK dalam memutuskan permohonan dari si pemohon tersebut. Baik. Namun pada status AK yang saat ini sebagai tersangka, apabila kita dengar dari keterangan Mabes Polri tadi, maka potensi dilindunginya apabila dia memenuhi syarat menjadi justice collaborator. Nah, syarat justice collaborator itu satu, dia punya sifat penting keterangan. Sifat penting keterangan yang dimaksud adalah dia bisa mengungkap dengan terang tentang pelaku dan perbuatan-perbuatannya. Ya, kemudian dia bukan pelaku utama. Jadi dalam undang-undang kita hanya bisa dijadikan justice collaborator kalau bukan pelaku utama. Dan mau atau bersedia mengembalikan aset dari tindak kejahatannya tersebut. Nah, termasuk juga adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa pada diri dan untuk keluarganya. Itu bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status sebagai justice collaborator. Baik. Terima kasih Pak Edwin Partogi. Kita tunggu bagaimana nanti ke depannya perkembangan dari permintaan yang bersangkutan Anita Kolopaking untuk meminta perlindungan dari LPSK. Selamat malam Pak Edwin. Ya, dengan berakhirnya informasi atau juga dialog bersama dengan Edwin Partogi tadi juga berakhir pula CNN Indonesia The World Tonight malam ini. Saya Fani Maniar undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.